Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Hadirin yang kami hormati, kita akan masuk ke sesi tanya jawab bersama dengan Bu Sinta dan juga Bu Dwi, dan juga akan didampingi oleh Pak Taufik Damarjati dari Direktorat SMK. Kami akan berikan waktu sekitar 30 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat pada kanal YouTube Direktorat SMK. Sudah ada pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Siti Halimah. Apa kekurangan dan kelebihan dari kurikulum Merdeka? Mungkin Bu Sinta, Bu Dwi, atau Pak Taufik yang akan menjawab. Silakan Bu Sinta, Pak. Ya, baik, Pak Taufik. Mungkin ini saya tidak menjawabnya sesuai langsung seperti pertanyaannya apa kekurangan dan kelebihan secara clear mengkategorikan ya Mbak ya, tapi mungkin saya lebih ke karakteristiknya saja terkait kurikulum Merdeka ini. Jadi di sini harapannya kita lebih memberikan keleluasaan, kemerdekaan bagi satuan pendidikan, guru, dan utamanya bagi siswa untuk merencanakan pembelajarannya, mengkontekstualisasikan kurikulumnya sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Jika sebelumnya mungkin sudah dipatok baik dari waktunya, urutan penyampaiannya, nah untuk kurikulum Merdeka ini kita memberikan keleluasaan baik dari pengaturan waktunya yang lebih fleksibel dan juga penurunan materinya yang dari pusat hanya menetapkan umumnya saja untuk detail kontekstualisasi dan juga secara teknisnya apa yang akan disampaikan itu wewenangnya ada di satuan pendidikan. Mungkin secara singkat seperti itu. Terima kasih. Jika ada tambahan dari yang lain? Ya, mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi selain tadi yang disampaikan Mbak Sinta bahwa memberikan fleksibilitas, memberikan kemerdekaan terhadap peserta didik, guru maupun satuan pendidikan, kurikulum Merdeka ini juga lebih sederhana dan mendalam sehingga dengan fokus pada materi-materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya, sehingga dengan kurikulum yang dengan materi yang lebih sederhana dan mendalam ini diharapkan pembelajarannya lebih bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Itu sih mungkin yang sedikit yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke Mbak Laila. Terima kasih kepada Bu Sinta dan Bu Dwi atas jawaban pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Siswanto SPD dari SMK Negeri 3 Boyolangu, Tulungagung. Apakah CP-nya kelompok mata pelajaran umum dan matematika serta bahasa Inggris antara SMA dan SMK sama? Terima kasih. Iya, baik. Jadi memang untuk capaian pembelajarannya, untuk mata pelajaran umum, bahasa Inggris dan matematika sama ya Bapak Ibu, hanya untuk bahasa Inggris dan matematika, karena alokasi waktunya juga berbeda dan berada di kelompok kejuruan, maka nantinya terdapat pengembangan-pengembangan. Nah, pengembangan ini seperti apa? Nanti akan terlihat di tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan. Mungkin jika di pariwisata, mungkin matematika dan bahasa Inggrisnya bisa disesuaikan sesuai dengan konteks kepariwisataan. Kalau di teknik, maka bahasa Inggris yang disampaikan juga yang relevan dengan kejuruan tersebut, sehingga matematika dan bahasa Inggris ini tidak hanya menyampaikan konten dasar untuk matematika dan bahasa Inggris, tetapi lebih kontekstual ke masing-masing kejuruan, sehingga alokasi waktunya juga lebih besar daripada yang ada di SMA, khususnya untuk bahasa Inggris. Jadi ada ruang untuk pengembangan ke materi kejuruannya. Begitu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Lanjut kita pertanyaan dari Bu Puji Astuti dari SMKN 2 Sanggata Utara. Apakah program SMK 4 tahun tetap ada
Hal ini saya tanyakan karena pada kurikulum SMKPK tahun lalu, program KK 4 tahun dihapus dan tidak ada lagi. Jadi tetap ada atau tidak? Terima kasih. Iya, baik. Jadi memang untuk program 4 tahun ini masih tetap ada, Bapak Ibu. Untuk struktur kurikulumnya, untuk yang 4 tahun juga sudah tercantum di Keputusan Menteri Nomor 56 tahun 2022, dan untuk detailnya konsentrasi apa saja yang menjadi program 4 tahun, ini dapat dilihat di Keputusan Kepala Beskap Nomor 24 tahun 2022. Terdapat 9 konsentrasi yang tetap menjadi program 4 tahun, untuk detailnya bisa dilihat di dalam peraturan-peraturan tersebut. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari SM Merdeka ini. Guru memiliki kewenangan penuh dalam merancang bentuk pembelajaran. Dari SMK 4 Pinang, Ibu Fadilah. Kurikulum Merdeka ini kewenangannya oleh guru, dijawab oleh Bu Sinta Udwi. Oh, iya, oke. Baik, mungkin coba saya jawab terkait dengan perencanaan pembelajaran sendiri. Memang sepenuhnya menjadi kewenangan guru, tetapi harus dengan diskusi dan juga pengawasan dari wakil kepala sekolah mungkin di bidang kurikulumnya. Jadi antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain itu harus selaras, dan untuk perencanaannya nanti untuk penjadwalannya juga bisa selaras. Dan nantinya dari masing-masing guru akan menyusun tujuan pembelajarannya masing-masing, lalu didiskusikan dan diselaraskan di tingkat, mungkin kalau SMK di program keahlian ya. Jadi antara satu guru dan satu yang lain itu bisa berjalan dengan selaras, nantinya masuk juga ke dalam kurikulum operasionalnya, perencanaan tingkat sekolahnya ini. Tapi untuk perencanaan tingkat kelas, itu menjadi sepenuhnya kewenangan masing-masing guru. Kecuali kalau memang akan diajarkan dengan sistem blok atau tim teaching, nanti perlu kerjasama antar beberapa guru yang mengampu. Begitu. Mbak Dwi, mungkin ada tambahan? Cukup, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Bu Sinta. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Bapak Lukman Hakim. Bagaimana kami memperoleh capaian pembelajaran untuk setiap konsentrasi keahlian? Jadi setiap kakak ya, bagaimana memperoleh CP-nya? Oh ya, baik Bapak. Untuk capaian pembelajaran konsentrasi keahlian ini saat ini sedang dalam proses untuk diregulasikan, untuk draftnya sudah selesai disusun dan sedang dalam proses untuk diterbitkan regulasinya. Jadi harapannya dalam waktu dekat ini bisa diakses, nantinya mungkin dapat mengakses secara berkala di kurikulum.kemdikbud.go.id. Nanti jika sudah terbit, kita juga akan broadcast ke grup-grup yang terdapat Bapak Ibu, mungkin nanti dari Direktorat SMK juga bisa menyampaikan kalau regulasi terkait CP konsentrasi ini sudah terbit. Saat ini masih dalam proses regulasi. Begitu, Mbak. Oke, ada pertanyaan dari Pak Jaka Suharyana, sama ini juga tentang contoh-contoh KOSP dapat diundah di mana, berarti masih dalam proses ya Mbak ya? Dan akan di-upload segera setelah semua. Iya, betul. Lalu, kalau yang KOSP ini sedang dalam penyusunan ya Mbak Dwi ya, kalau untuk yang dengan format terbaru. Karena panduannya baru saja selesai direvisi sesuai dengan Kepmen terbaru, karena belum lama ini juga baru saja terbit standar proses ya, jadi kita perlu menyesuaikan beberapa hal sesuai dengan standar proses yang baru saja diterbitkan. Begitu Bapak Ibu. Ya, lanjut pertanyaan dari Bapak Ade Kosasi. Izin bertanya untuk kegiatan project based learning ini berada pada JP mana? Apakah pada JP intrakurikulernya atau mengambil dari JP yang 20% untuk
project based learning P5. Mungkin Bu Dwi ya yang akan menjawab. Baik. Izin menjawab, kalau untuk yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada di 20% dari alokasi total jam pelajaran yang sudah ada, tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa di masing-masing kelasnya itu berbeda-beda, jadi jumlahnya itu sudah sesuai dengan yang ada di Kepmen, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana untuk masing-masing kelasnya alokasi waktu untuk proyek PBL kita sebutnya bukan PBL ya, takutnya nanti terdistract dengan yang PBL yang bisa dilakukan di dalam intra. Jadi yang untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila lebih baik kita sebutkan sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila, namun di PBL itu sendiri proyek yang lain itu bisa kita lakukan di intra juga. Jadi harap dipisahkan antara pemahaman terkait pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PBL yang bisa dilakukan di intra. Kalau PBL yang dilakukan di intra, acuannya adalah capaian pembelajaran, itu bisa mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada mata pelajaran intra, namun yang di proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu proyek yang memang acuannya adalah dimensi, elemen, dan subelemen dari profil pelajar Pancasila itu sendiri dan terpisah dari materi-materi atau capaian-capaian yang ada di capaian pembelajaran di masing-masing mata pelajaran. Namun kompetensi-kompetensi yang sudah dimiliki peserta didik dalam pembelajaran intra itu bisa diaplikasikan atau digunakan saat mereka melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian Mbak Laila. Terima kasih Bu Dwi. Lanjut tentang P5 lagi nih sepertinya Bu. Dari Pak Taufik Padoli, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, apakah input di mata pelajaran sesuai struktur kurikulum terbaru dan diajarkan oleh guru tersendiri? Iya, baik. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sendiri, itu memang di strukturnya terpisah untuk mata pelajaran ini ada berapa JP, mata pelajaran ini ada berapa JP, tapi untuk pelaksanaannya sendiri tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi total dari alokasi JP dari masing-masing kelas. Jadi misalkan di kelas 10 tadi itu ada 288 JP di SMK, jadi itulah yang alokasi waktu untuk proyeknya. Guru mapel mana yang akan menjadi tim fasilitator proyeknya, itu akan ditunjuk oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang akan membentuk tim fasilitator proyek dari guru-guru yang mungkin sudah memiliki pengalaman dalam mengelola proyek, atau guru mapel yang mungkin memiliki kekurangan jam pelajaran untuk sertifikasi, itu bisa masuk sebagai tim fasilitator proyek yang kemudian tim fasilitator. Jadi tidak harus dari masing-masing mapel ya Ibu. Tim fasilitator proyek atau guru yang menjadi tim fasilitator proyek ini ditunjuk oleh kepala sekolah itu sendiri untuk mendampingi pelaksanaan proyek. Demikian Bu Laila, mungkin dari Pak Taufik ada yang bisa ditambahkan. SMK bisa, SMK hebat.